Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ada keistimewaan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Berikut saya akan membacakan sebuah hadis yang ditulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tentang keutamaan Ayyamul Ashri, yaitu hari yang 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Hadis yang terkait dengan keutamaan bulan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari itu ahabbu ilallahi min hadil ayyam, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dari hari-hari yang lain, yakni al-ayyamul ashri, yaitu yang dimaksud adalah 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 yang mestinya tanggal 11 Juli ini sampai dengan nanti 10 Dzulhijjah. Qalu, mereka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillahi ta'ala, termasuk tidak sebanding dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Jadi para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dengan jihad fi sabilillah? Apa itu tidak lebih dicintai atau tidak lebih sebanding, tidak lebih utama? Qala, Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali baru sebanding seorang yang keluar untuk berjihad, mengorbankan jiwanya, hartanya, dan dia tidak kembali lagi, artinya mati syahid di medan perang, itu baru sebanding. Ini hadis yang menggambarkan keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian ada orang yang mempermasalahkan, ada orang yang suka puasa kalau di awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian dipermasalahkan, wah itu tidak ada dalilnya. Sebenarnya bisa dilogikakan. Di situ disebutkan amal soleh pada hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah. Di amal soleh itu luas, dan puasa itu bagian dari amal soleh. Amal soleh bisa apa saja yang baik kita lakukan mata-mata karena Allah, itu adalah amal soleh. Dan puasa itu tentu bagian, termasuk dari amal soleh. Tapi ada hadis yang terkait dengan kalau orang puasa di hari-hari
yang ke-10 dari awal bulan Dzulhijjah ini. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan ada seorang pemuda, anna syaban, ada seorang pemuda idza ahalla hilal Dzulhijjah asbaha shaiman. Ada seorang pemuda ketika datang tanggal 1 bulan Dzulhijjah, beliau pagi-pagi mesti puasa. Beliau paginya langsung puasa. Begitu mendengar, oh ini tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dia selalu puasa. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah. Wartafa'al haditsu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilaihi fada'ahu. Akhirnya Nabi mengutus seorang sahabat kepada pemuda itu, diundang untuk datang kepada Nabi. Setelah ketemu dengan Nabi, faqala, Nabi bertanya, ma yahmiluka ala siyami hadhil ayam? Apa yang membawamu, yang menyebabkan kamu puasa di hari-hari ini? Dia berargumen, wahai Rasulullah, demi ibuku, demi engkau, demi ayahku dan ibuku, dan demi engkau wahai Rasulullah, innaha ayyamul masyair. Ini adalah hari-hari syiar-syiarnya agama Allah. Sebagaimana bahwa haji itu adalah min sya'airillah, bagian dari syiar-syiarnya agama Allah. Wa ayyamul haji, ini adalah hari-hari orang menunaikan ibadah haji. Walaupun kita prihatin, tahun ini juga belum ada pelaksanaan ibadah haji karena pandemi. Kata dia, ini adalah hari-hari syiarnya agama Allah. Ini adalah hari-hari para jamaah haji menunaikan ibadah haji. Saya puasa, mudah-mudahan Allah menyertakan saya dalam doa-doa mereka. Jadi dia ini berarti dia tidak ikut berhaji, tapi dia puasa berharap agar Allah menyertakan dia di dalam doa-doa para jamaah haji yang jutaan itu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adlu mi'ati raqabatin wa mi'ati badanatin wa mi'ati farasin tahmilu 'alaiha fi sabilillahi. Rasul menjawab, fa innalaka, sungguh kamu akan mendapatkan, bi kulli yaumin tasumuhu, untuk setiap hari yang kamu berpuasa di dalamnya itu mendapatkan pahala yang sebanding, pahala yang sama dengan mi'ati raqabatin, 100 budak, wa mi'ati badanatin, dan 100 onta, wa mi'ati farasin, 100 kuda, tahmilu 'alaiha fisabilillah, yang kemudian semua itu didermakan, digunakan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah. Ini pahalanya. Dan ini di antara dalil yang disunahkan bahwa kita diantaranya berpuasa di hari-hari 10 hari awal Dzulhijjah.
pahalanya kata Nabi, setiap hari itu sama dengan mendapatkan pahala memerdekakan 100 budak, memberikan 100 onta, 100 kuda untuk berjuang di jalan Allah. Fa'idha kana yaumut tarwiyah. Nah, apabila hari tarwiyah, ada datang hari tarwiyah, yaitu hari yang atau tanggal 8. Di tanggal 8 itu namanya hari tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari yang ke-9 namanya hari Arafah. Dan tanggal 10 itu Yaumun Nahr atau Idul Adha. Nah, kalau ketika hari yang ke-8, apabila datang hari yang ke-8 atau hari tarwiyah, falaka fiha adlu alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi farasin tahmilu alaiha fi sabilillah. Nah, puasa yang pas hari tarwiyah tanggal 8-nya itu pahalanya sebanding dengan 1000 budak. Dia memerdekakan 1000 budak atau mensodakokan 1000 onta dan 1000 kuda yang digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Ini pas hari yang ke-8 atau hari tarwiyah. Fa'idha kana yaumu Arafah, apabila puasanya pas hari Arafah, yaitu tanggal 9. Tanggal 9 pada waktu orang-orang wukuf di Arafah, disebut hari Arafah. Apabila puasa hari Arafah, falaka biha adlu alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin tahmilu alaiha fi sabilillah. Pas hari Arafah itu 2 kali lipatnya. Pahalanya sama dengan mensodakohkan, memberikan 2000 budak, 2000 onta, 2000 kuda untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agama Allah. Nah, ini pas hari Arafah. Dan puasa Arafah itu wahuwa siyamu sanataini, sanatun qablaha wa sanatun ba'daha. Puasa Arafah itu pahalanya sama dengan menghapus dosa-dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, inilah di antara dasar dalil yang menjadi dasar kalau bagi Anda yang ingin melaksanakan puasa di hari-hari yang ke-10 di awal Dzulhijjah. Kita upayakan. Kalau tidak, maka kita upayakan hari tarwiyah dan hari Arafah. Dan juga mudah-mudahan nanti kita juga bisa berkorban di Idul Adha atau di hari Nahr, tanggal yang 10 Dzulhijjah. Dan insya Allah ada doa-doa khusus di hari-hari ini yang nanti insya Allah akan kita bacakan berikutnya, doa-doa khusus. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.